Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Ramayanti dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 3B. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS dalam mata kuliah Filsafat Ekonomi dengan dosen Pak Abu Lubaba. Sebelumnya, materi yang akan saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh kelompok 13 dan akan saya sampaikan kembali dengan judul Ekonomi dengan Logika Makosid. Untuk latar belakang, dalam dunia ekonomi modern, manusia seringkali menilai keberhasilan ekonomi dari besaran pertumbuhan, efisiensi pasar, dan juga peningkatan konsumsi. Namun, paradigma ini cenderung melupakan aspek moral dan spiritual yang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Dalam konteks filsafat ekonomi Islam, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari capaian material, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan juga masyarakat. Jadi dari rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan logika makosid dalam konteks filsafat ekonomi Islam. Lalu yang kedua, apa saja prinsip-prinsip makosid dalam ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan logika makosid dalam sistem ekonomi modern. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai pengertian logika makosid dalam filsafat ekonomi. Sini ada yang secara etimologis dan juga secara terminologis. Untuk yang secara etimologis, makosid berarti tujuan atau sasaran. Dan secara terminologis, makosid al-syariah adalah tujuan-tujuan syariah Islam dalam menetapkan hukum-hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Lalu dalam konteks filsafat ekonomi, makosid juga menjadi kerangka logika normatif yang menilai apakah suatu sistem ekonomi sesuai dengan hakikat manusia dan juga nilai-nilai Islam. Menurut Asyutai dalam jurnal Islamic Moral Economy, A Study of Islamic Economics and Makosid al-Syariah tahun 2007, logika makosid mengandung 2 unsur utama. Yang pertama, rasionalitas moral, yakni setiap tindakan ekonomi diarahkan untuk mencapai, yakni menilai keputusan ekonomi berdasarkan dampak moral dan sosialnya. Yang kedua ada teleologis, yaitu setiap tindakan ekonomi diarahkan untuk mencapai makosid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Nah, artinya dalam sistem ekonomi yang menggunakan logika makosid, kebijakan fiskal, moneter, maupun bisnis mikro tidak hanya diuji dari segi output ekonominya saja, tetapi juga dari sejauh mana ia berkontribusi terhadap kemaslahatan umum. Misalnya, kayak pajak dan zakat itu dipandang bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan secara redistribusi kekayaan yang adil. Lalu juga larangan riba, bukan karena membatasi kebebasan ekonomi, tetapi karena melindungi keadilan dan mencegah eksploitasi. Dan yang terakhir, investasi dan produksi diarahkan untuk mendukung kesejahteraan sosial, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang semu. Lalu materi selanjutnya, ini ada 5 prinsip utama makosid atau al-kulliyat al-khamsah. Dalam konteks ekonomi, 5 prinsip utama makosid al-syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada menjaga agama, yaitu aktivitas ekonomi harus berjalan dalam batas halal dan haram sesuai bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, riba, atau gharar. Dilarang karena dapat merusak keimanan dan moral masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa orientasi utama dalam ekonomi Islam bukan hanya pada keuntungan saja, tetapi juga pada keberkahan dan keridhaan Allah. Lalu yang kedua ada menjaga jiwa. Dalam prinsip ini, ekonomi yang berlandaskan makosid harus menjamin keberlangsungan hidup, keberlangsungan hidup manusia secara layak dan juga manusiawi. Dalam praktiknya ini berarti menciptakan sistem distribusi pendapatan yang adil, upah yang layak, serta perlindungan terhadap kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan juga papan. Lalu yang ketiga ada menjaga akal.
Dalam prinsip ini, aktivitas ekonomi tidak boleh merusak akal dan kesadaran manusia. Jadi segala bentuk perdagangan atau industri yang mendorong kebodohan, ketergantungan, atau kecanduan seperti narkoba atau minuman keras itu pastinya dilarang. Lalu yang keempat itu ada mencegah keturunan. Prinsip ini menuntut agar sistem ekonomi mendukung keberlangsungan generasi melalui keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan masa depan. Dalam konteks modern, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, pembangunan, berkelanjutan, serta keadilan gender dalam ekonomi keluarga. Lalu yang terakhir ada prinsip mencegah harta. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan harta harus didasarkan pada cara yang sah dan bermanfaat. Islam mengakui hak individu memiliki harta, tetapi menolak akumulasi kekayaan yang menimbulkan ketimpangan sosial. Jadi oleh karena itu, seperti zakat, infak, dan juga sedekah menjadi instrumen yang utama untuk menjaga keseimbangan distribusi harta di masyarakat. Selanjutnya ada prinsip turunan makosid dalam ekonomi. Yang pertama, keadilan. Setiap individu mendapat hak ekonomi sesuai kontribusi dan kebutuhannya, dan juga tidak boleh ada eksploitasi atau ketimpangan yang zalim. Lalu ada prinsip kemaslahatan. Segala kebijakan ekonomi harus mengarah pada manfaat publik, bukan sekedar keuntungan pribadi saja. Dan yang ketiga, ada prinsip keseimbangan. Dalam prinsip keseimbangan ini yaitu menyeimbangkan aspek material dan spiritual individu atau sosial, konsumsi dan juga produksi. Lalu yang keempat, prinsip kebebasan terarah. Setiap orang bebas berusaha tetapi dalam koridor etika dan tanggung jawab sosial. Lalu prinsip yang terakhir itu keberlanjutan. Dalam prinsip ini, ekonomi tidak boleh merusak alam atau generasi mendatang. Prinsip green ekonomi berjalan dengan makosid. Selanjutnya ada penerapan logika makosid dalam sistem ekonomi modern. Logika makosid berarti berpikir dan bertindak ekonomi dengan tujuan syariat sebagai kerangka rasional dan moral dalam setiap keputusan ekonomi. Bukan hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, tetapi juga kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Di sini ada esensi logika makosid dalam ekonomi. Logika makosid dalam ekonomi mengajarkan bahwa yang pertama, setiap aktivitas ekonomi harus bernilai ibadah karena berkaitan dengan amanah pengelolaan sumber daya Allah. Lalu yang kedua, tujuan ekonomi tidak hanya utility maximization, tetapi maslahah maximization atau memaksimalkan kemaslahatan. Lalu yang terakhir ada rasionalitas ekonomi. Rasionalitas dalam ekonomi Islam bersifat multidimensional, mencakup dimensi spiritual, sosial, dan juga ekologis. Maka logika makosid melahirkan cara berpikir moral ekonomis, bukan sekedar teknis material. Lalu selanjutnya masih dalam pembahasan materi penerapan logika makosid dalam sistem ekonomi modern. Sini ada dalam sektor perbankan dan keuangan syariah, yaitu sistem perbankan syariah tidak sekedar menghapus bunga atau riba, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui profit dan juga loss sharing. Contohnya itu seperti pembiayaan mikro syariah, zakat digital, sukuk hijau atau green sukuk, dan wakaf produktif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu dalam kebijakan fiskal dan distribusi kekayaan, yaitu zakat, infak, dan wakaf menjadi instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan makosidnya yaitu untuk menjaga jiwa dan menjaga harta dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat itu pastinya terpenuhi. Lalu untuk penerapan yang terakhirnya itu dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam penerapan ini, logika makosidnya sejalan dengan konsep sustainable economy karena menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan juga spiritualitas. Tujuan makosidnya untuk menjaga jiwa, keturunan, dan lingkungan agar kehidupan manusia itu berkelanjutan. Terus yang terakhir dari materi yang telah saya jelaskan ini,
ada kesimpulannya, yaitu filsafat secara mendasar merupakan upaya manusia untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan melalui penalaran yang mendalam dan sistematis. Dalam konteks pendidikan, filsafat berperan sebagai landasan yang menentukan ajaran, tujuan, serta nilai-nilai yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Pemahaman terhadap filsafat membantu pendidik dan peserta didik untuk menyadari hakikat manusia sebagai makhluk berpikir, beretika, dan juga berbudaya. Filsafat juga memberikan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih kritis dan rasional. Dengan berpikir filosofis, seseorang tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menganalisis, menilai, mengkaji, dan juga melakukan kajian berdasarkan kebenaran dan logika dan juga pengalaman. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.